ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له وما يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد اللهم افتح علينا حكمته وانصر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك قال الله تعالى في الكتاب الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Sidang Jumat jamaah Masjid Iqon yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Mari kita panjatkan puja dan puji syukur kita senantiasa kepada Allah. Karena hanya kalimat inilah yang paling patut untuk diberikan kepada Allah, dipersembahkan kepada Allah Sang Pencipta Rabbul Alamin. Dan kalimat ini juga dalam rangka untuk meneguhkan ittaqullaha haqqa tuqatih. Khatib menasihati diri sendiri dan semoga bermanfaat juga untuk jamaah sekalian. Ittaqullaha haqqa tuqatih, bertakwalah dengan sebenar-benar takwa. Wala tamutunna illa wa antum muslimun, dan jangan sampai kita menemui ajal kita dalam kondisi yang lalai, dan jangan kita sampai menemui ajal kecuali dalam keadaan seorang yang berserah diri kepada Allah semata. Orang-orang yang menghayati makna al-Islam, al-Muslimun, juga memiliki penghayatan tentang kemerdekaan yang hakiki. Bagaimana kita memaknai kemerdekaan Indonesia yang idza jaa nasrullahi wal fath, yang kemenangan itu sungguh-sungguh hadiah dan atas karunia Allah, tentu atas perjuangan kita juga. Dan perjuangan suci itu telah mengorbankan banyak darah, menumpahkan banyak darah, mengorbankan banyak jiwa, yang kalau perut bumi Indonesia ini dibelah, isinya adalah nyawa-nyawa para syuhada. Maka seyogyanya kita sebagai pemilik warisan yang diberikan oleh para pendahulu kita, menjaga kemerdekaan negeri kita Indonesia yang telah diperjuangkan dengan darah dan nyawa. Dan tidak hanya laki-lakinya, para perempuan juga ikut berjuang. Maka seyogyanya kita terus mengisinya dengan penuh ketakwaan, haqqa tuqatih.
Karena Indonesia ini merdekanya dengan jihad, dengan perjuangan yang tulus dan ikhlas para pahlawan kita. Sehingga jika hari ini terjadi adanya peringatan kemerdekaan tapi petugasnya tidak merdeka untuk menggunakan jilbabnya, ini sungguh ironi di usia yang ke-79 tahun. Bahwa Indonesia sangat menghargai beragam agama, keyakinan, bahkan saking baiknya para tokoh dan ulama yang kemudian mengkonstruksi sebuah ideologi untuk bangsa ini yang terdiri dari berbagai macam suku dan bahasa dan agama. Rela pasal pertama sila Pancasila itu kata-katanya dirubah menjadi ketuhanan yang Maha Esa. Padahal sebelumnya dengan menjalankan syariat bagi pemeluk. Ini adalah jiwa besarnya para ulama, para tokoh, founding fathers bangsa kita. Dan clear, Muhammad Hatta pernah menyampaikan, tidak ada satu tafsir pun kecuali merujuk kepada Allah SWT tentang sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Jadi kalau hari ini ada tokoh atau siapapun lah ya mengisi kemerdekaan ini dengan cara yang menciderai hukum Allah, maka perlu dipertanyakan, benarkah jiwa-jiwa hari ini sudah merdeka? Benarkah generasi hari ini, para pemimpin hari ini memiliki mindset yang merdeka, al-hurriyah yang sesungguhnya dari Islam? Maka ini penting sekali kita maknai kembali bahwa kemerdekaan yang sesungguhnya adalah sebagaimana penjelasan Ibnu Asyur. Ada dua setidaknya dalam karyanya Maqasid al-Asy'ariyah al-Islamiyah. Makna al-hurriyah yang pertama adalah kemerdekaan melawan segala bentuk perbudakan, termasuk penghambaan manusia kepada yang lain selain Allah. Apapun, penghambaan terhadap uang, jabatan, kalau tidak ada ini maka nggak jadi proyeknya. Ini jangan-jangan khawatirnya bisa meleset kita, terpelanting akidah kita, sehingga saking inginnya proyeknya sukses, melupakan dan melanggar syariat Allah. Wa iyadu billah. Dan ini butuh keteguhan iman, dan keteguhan iman itu butuh ilmu. Fa'lam annahu la ilaha illallah. Kalau tidak berilmu tentang iman dan Islam ini, insya Allah terpeleset Bapak Ibu jamaah sekalian. Salah satunya juga tentang bagaimana melihat konteks jilbab yang kemarin viral itu. Kita maklumi adik-adik kita, anak-anak kita paskibra yang kemudian mau tidak mau mengikuti aturan. Tapi sebenarnya banyak sekali contoh. Ada seorang muslimah dari Inggris, dia diwawancara, kamu kalau mau dapat beasiswa, kamu harus lepas jilbab. Dan diberikan waktu untuk berpikir sehari. Dia berdoa kepada Allah, dia konsultasi kepada orang tuanya, dia sujud kepada Allah, sholat. Dan di hari berikutnya dia berjumpa lagi dengan interviewernya. Di
Di sini banyak anak-anak kita sedang belajar bahasa Inggris untuk bisa tembus beasiswa. Nah, ini nanti kalau akhwat-akhwat ini dapat interview lepas jilbab, pertanyaannya, sekuat apa dia menahan tekanan itu? Ini dibutuhkan kekuatan batin yang luar biasa, kekuatan ilmu yang cukup, dan itu tidak mungkin didapatkan kecuali dari pendidikan yang sesuai dengan fitrah, dimulai dari keluarganya. Dan ini penting sekali Bapak Ibu sekalian, para ayah. Para ayah di sini yang sudah dengan sangat baik memberi nafkah, jangan sampai dan jangan mau uang kita habis membiayai anak kita, tapi otaknya dirampok oleh sistem sekuler. Jangan sampai kita merasa cukup memberikan makan, tapi lupa memberikan pendidikan akidah yang baik dan kuat untuk anak-anak kita. Jamaah rahimahullah. Sungguh hari ini tantangan terbesar adalah tentang ilmu dan keimanan kita. Lalu si gadis itu kemudian menjawab dengan sungguh-sungguh. Kurang lebih berkata bahwa aku tidak mungkin melepas jilbabku. Aku berjuang dengan sungguh-sungguh dan memiliki keyakinan untuk bisa dan ingin meraih pendidikan lebih tinggi, tapi tidak mungkin kugadaikan akidahku melepas jilbab ini. Saya katakan, saya tidak mungkin melepasnya. Demi Allah Bapak, Allah pemilik hati yang membolak-balikan hati hambanya. Semua hambanya, mau dia muslim, mau tidak muslim, hati ada dalam jemarinya Allah. Di hari berikutnya, perempuan itu tidak hanya dapat beasiswa, tapi dia juga kemudian menjadi hakim yang pertama di Inggris yang memakai jilbab. Allahu Akbar. Maka jika dikaitkan dengan hari ini, banyak atas nama aturan, atas nama keseragaman, lucu sekali berfalsafah bineka, keberagaman, tapi menolak keberagaman itu sendiri secara langsung maupun tidak langsung atas nama keseragaman. Maka siapapun tidak perlu gelar tinggi-tinggi untuk memahami hal yang paling sederhana ini, bineka tunggal ika, bahwa keberagaman ini dijadikan alasan untuk bersatu dan saling menghargai dalam rangka mewujudkan dan mengisi kemerdekaan dengan sesuai apa yang Allah inginkan. Jamaah rahimahullah. Maka Ibnu Ashur menjelaskan kembali, jangan sampai kita menggadaikan penghambaan kita hanya demi sponsor, hanya demi beasiswa, kemudian mau menanggalkan atau meninggalkan syariat Islam. Bisa jadi kita terpeleset dan menghamba kepada dunia atas nama beasiswa, dana, atau channeling penelitian, atau channeling Scopus, atau channeling untuk mendapatkan jabatan. Jangan sampai. Inilah tantangan kita hari ini. Lawan, teguhkan izah kita sebagai seorang muslim. Kemuliaan dan harga diri kita hanya bisa teguh dengan cara berilmu. Fa'lam annahu la ilaha illallah. Jamaah rahimahullah. Ini juga sekaligus bukti ittaqullaha haqqa tuqatih, bahwa setiap kita pasti akan diuji dengan ujiannya masing-masing yang paling berat. Bapak Ibu, yang paling berat, yang paling rendah, sejatuh-jatuhnya kita pasti akan diuji oleh Allah untuk membuktikan haqqa tuqatih. Dan berbahagia mereka yang bisa memegang teguh di antara kesulitan-kesulitan yang sedang dihadapi. Inna ma'al usri yusra, fa inna ma'al usri yusra.
Kemudian penjelasan yang kedua, makna metaforis, yaitu ketika kita bisa berdiri dan mengatur diri sendiri dalam kaitannya menghamba kepada Allah. Jadi tidak tertekan oleh pihak manapun, apapun bentuknya, atas nama kesepakatan, konsensus, harus wilayah lokal. Itu kan makna global. Kalau satu saja rumusnya, menciderai qala Allah wa qala Rasul, tinggalkan. Insya Allah Allah akan ganti yang lebih baik. Rasulullah menjanjikan itu. Barang siapa yang meninggalkan apapun karena Allah, Allah pasti ganti dengan yang lebih baik. Kalau sudah dibela Allah, siapa yang bisa mengalahkan kita? Insya Allah Allah akan berikan kemenangan itu. Maka diringkasnya adalah tahrirun nas min ibadatin ila ibadatillah, yaitu membebaskan semua manusia bukan cuma muslim, tapi seluruh manusia dari penghambaan kepada makhluk lain menuju ke penghambaan yang murni kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya dulu Muhammad Al-Fatih istilahnya adalah futuhat, pembebasan kota Konstantinopel, karena kota itu terbelenggu oleh penjajah yang memaksa penduduknya untuk mengikuti ajaran mereka. Dulu juga Indonesia dijajah oleh mereka. Gold, gospel, glory, itu adalah semboyan mereka untuk menjajah kita, untuk memaksa kita agar kita tetap tunduk dan dalam kekuasaan mereka. Maka di sini Allah juga berfirman dalam surat An-Nahl ayat 72. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa daraballahu mathala rajulaini ahaduhuma abkahum la yaqdiru ala syai'in wa huwa kulli ala maulahu aynama yuwajjihu la ya'ti bi khairin, ila akhir ayat. Dan Allah memberi perumpamaan dua lelaki yang seorang yang bisu, tidak dapat berbuat sesuatu apapun, dan dia menjadi beban atas penanggungnya. Kemana saja dia disuruh oleh penanggungnya itu, dia tidak dapat mendatangkan satu kebajikan pun. Pertanyaannya adalah, samakah orang? Hal yastawi huwa wa may ya'muru bil 'adl wa huwa 'ala siratim mustaqim? Samakah orang itu yang menyuruh berbuat keadilan, dia yang buta dengan dia yang terbuka hatinya untuk menyeru ke jalan yang mustaqim, jalan yang lurus? Tentu berbeda, jamaah sekalian. Maka di akhir khutbah yang pertama ini, mari kita kembali memaknai kemerdekaan kita Indonesia dengan merdeka yang hakiki, yang sebenar-benarnya, sehingga kita mendapatkan kehidupan yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim.
Qala ta'ala innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Jemaah rahimahullah, sekali lagi khatib ingin mengingatkan diri sendiri, ittaqullaha haqqa tuqatih, bertakwa dengan sebenar-benar takwa, dengan segala pembuktiannya. Pembuktian baik itu sejak dalam pikiran, lisan, dan perbuatan. Karena ibadah tidak hanya sekedar ibadah mahdhah, tapi juga banyak ibadah ghair mahdhah, ibadah-ibadah sosial. Bagaimana kita berinteraksi dengan orang lain, bagaimana kita menjaga lisan kita, bagaimana kita bisa adil sejak dalam pikiran kita, sejak dalam lisan kita, sehingga kalau menjadi pemimpin lahirlah kebijakan yang berkeadilan dan berperadaban. Jangan sampai kita membuat peraturan yang justru merugikan atau menekan orang lain. Pada saat yang sama kita ingin merayakan kemerdekaan, tapi justru tidak membuat orang lain merdeka. Naudzubillahi min dzalik. Tentang hijab, bahwa hijab hakikatnya adalah sebagai pengenal dia seorang muslimah, dan hijab ini adalah hadiah yang paling indah dari Allah kepada makhluk yang namanya perempuan. Bagi para ayah, pelan-pelan serukan kepada anak perempuannya. Bagi para kakak, abang, ajak saudara perempuannya untuk segera menutup hijab. Hijab itu tanda kasih sayang Allah, tanda kita beribadah kepada Allah. Maka siapapun yang meminta untuk melepas jilbab, dia sedang melanggar hak asasi yang paling pokok dari manusia yang namanya perempuan, yaitu hak asasi manusia. Dan secara tidak langsung maupun langsung bisa jadi dia sedang melecehkan perempuan itu, karena sang perempuan muslimah sedang berusaha menutup auratnya dan sedang berusaha menegakkan agamanya dalam tingkah laku kehidupan sehari-harinya, termasuk berpakaian. Maka jangan sampai kita membiarkan adanya tindakan kezaliman yang terjadi pada keluarga kita maupun kepada orang-orang yang kita kenal. Terlebih lagi, semoga kita dimudahkan oleh Allah untuk menegakkan syariat ini mulai dari keluarga kita. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Ayah yang paling bertanggung jawab untuk menjaga diri dan keluarga agar merdeka fid dunya wal akhirah hasan. Kemerdekaan ini insya Allah sampai di akhirat kelak berjumpa dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat ya qadiyal hajat. Allahumma ansur man nasruddin, Allahumma ansur man nasruddin fi kulli makan, Allahumma ansur man nasr fi Gaza, fi Filistin, fi Suriah wa fi kulli makan. Rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Wa la ilaha akbar.
لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا ما لهم به من علم ولا لآبائهم كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا وإنا لجاعلون ما عليها صعيدا جرزا أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا إذ أوى الفتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا فضربنا على آذانهم في الكهف سنين عددا ثم بعثناهم لنعلم أي الحزبين أحصى لما لبثوا أمدا نحن نقص عليك نبأهم بالحق إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب
المغضوب عليهم ولا هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطعه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله.